Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senam apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 6 semuanya. Yang tidak hadir hari ini? Kenapa? Sebelumnya, minggu lalu kita sudah membahas tentang permainan atletik. Ada berapa yang kita bahas kemarin? 4 cabang. Siapa yang pernah melihat permainan lari awal? Ada? Ada yang tahu tentang permainan lari gawang? Belum apa sudah? Belum. Di sini kita akan membahas tentang permainan lari gawang supaya kalian mengetahui lari gawang. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian bisa mengetahui tentang permainan lari gawang. Kemudian apa saja teknik dasarnya, dan kemudian pengertiannya apa, manfaatnya juga. Sambil kalian memahami ya, apa sih yang dilakukan. Dari video yang sudah kalian lihat, orang-orang itu ngapain sih? Terus apa yang dilakukan oleh dia? Lari sama lompat. Itu adalah salah satu pertandingan. Lari gawang itu juga termasuk dalam pertandingan Bodo SM ya. Setiap pertandingan tingkat sekolah itu adalah salah satunya, contoh salah satunya. Kemudian kita masuk ke materi, yaitu pemahaman tentang lari gawang. Lari gawang adalah salah satu olahraga atletik yang menggabungkan antara lari dan lompat. Dari lari gawang itu, kalian harus mengkoordinasikan atau menjaga keseimbangan antara lari dan lompat supaya tidak terjatuh saat melompat ya. Jadi penting bagi kalian untuk menguasai lompatan yang bagus, kemudian menggunakan tumpuan yang mana. Tumpuan itu apa? Ya, pijakan kaki. Tumpuan kaki yang mana? Kaki itu kan biasanya ada yang kanan yang paling kuat atau menggunakan yang kiri yang paling kuat ya. Jadi kalian harus bisa menyesuaikan itu. Mana yang kaki yang terkuat untuk menjadi tumpuan untuk melompat gawang supaya tidak terjatuh. Lari gawang juga biasa disebut dengan nama
lari gawang itu biasanya juga disebut dengan kanan SKP. Ya. Kemudian lari gawang bertujuan untuk melatih kelincahan dan ketangkasan. Selain kelincahan dan ketangkasan, apa coba? Keseimbangan, betul. Terus yang lainnya? Yang pertama di sini sudah disebutkan kelincahan, kemudian ketangkasan. Tapi kawan kalian menjawab keseimbangan. Yang lainnya coba apa lagi? Kecepatan, boleh. Terus ketepatan, kurang tepat kalau ketepatan. Yang lainnya? Kekuatan, otot kaki saat melompat itu kan harus membutuhkan otot yang kuat. Itu adalah pemahaman tentang permainan lari gawang. Di sini ada berbagai macam teknik dasarnya. Yang pertama adalah lari, kemudian yang kedua kemudian melompat. Ini adalah beberapa macam teknik dasar lari. Di situ kenapa ada start jongkok? Ya. Karena dalam lari gawang itu menggunakan start jongkok. Sebelumnya sudah kita pelajari bahwa dalam permainan lari setarnya itu ada dua. Ya. Yang pertama setar berdiri, yang kedua adalah setar jongkok. Start berdiri itu biasa digunakan saat mau lari maraton atau lari jarak jauh. Itu start berdiri. Kalau start jongkok itu lari gawang, kemudian lari sprint itu menggunakan start jongkok. Selanjutnya, ini adalah sedikit peraturan tentang permainan lari gawang. Peraturan permainan lari gawang. Nah, sini caranya, cara bermain lari gawang. Yang pertama, posisi start yang digunakan adalah start jongkok. Nah, ini sudah kita bahas sedikit. Yang digunakan dalam lari gawang itu adalah start jongkok. Kemudian yang selanjutnya cara bermainnya, lintasan yang pertama dilewati itu tanpa gawang. Jadi dalam lari gawang itu ada dua lintasan, kanan sama kiri. Lintasannya ada dua seperti ini. Nih, lintasannya ada dua. Oke. Yang pertama ini lintasan yang pertama dilewati itu tanpa gawang, berarti dari sini nih. Ini yang tanpa gawang. Kemudian yang kedua itu kalian kembali. Selanjutnya lari ke lintasan yang kedua dengan melompati gawang. Saat berlari melompati gawang tidak boleh menyentuh gawang. Menyentuh sedikit itu tidak boleh, apalagi sampai gawangnya jatuh. Itu bisa mengurangi apa? Mengurangi nilai kecepatan kalau di pertandingan. Ya. Biasanya ditambahin 5 detik waktu kalau menyenggol satu gawang. Jadi kalau 4 gawang berapa ya? 20 detik ya? Sudah saya menyayangkan kita kalau sampai menyentuh apa? Gawang. Sini ada sarana dan prasarana permainannya. Sarana dan prasarana permainannya itu ada dua. Yang pertama adalah pun, kemudian yang selanjutnya adalah gawang penghalang. Nih lintasannya, lintasan lari gawang bentuknya seperti ini. Ada benderanya, kemudian ada gawang penghalangnya. Ukurannya berapa, Pak? Di situ dijelaskan bahwa ukuran lari gawang itu jauhnya 40 meter. Jadi larinya ke sana sampai sini itu 40 meter kurang lebihnya. Ya. Kemudian antara gawang penghalang
jarak antara gawang penghalang itu jauhnya 3 meter. Jadi nggak salah-salah lari gawang saja. Maksudnya nggak asal kasih tempat, nggak berjarak, tapi harus sesuai jaraknya. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa 3 meter. Nah, di sini keterangan lintasan. Lintasan lari sepanjang 40 meter. Lintasan terdiri dari 2 lintasan lari, satu tanpa gawang, kemudian yang satunya ada berapa gawangnya? 5 gawang. Kemudian itu dijelaskan tinggi gawang penghalang masing-masingnya adalah 60 cm. Kemudian lebarnya 1 meter. Nah, terakhir adalah jarak antara gawang sejauh 3 meter. Baik. Itulah pembelajaran kita hari ini. Apa kalian sudah memahaminya? Sudah. Sebelumnya, mari kita diskusikan terlebih dahulu. Ya, nanti Bapak kasih tugas kelompok, kalian kerjakan bersama-sama. Di dalam kertas itu, di dalam tugas itu nanti ada pertanyaannya. Ya, ada pertanyaannya, kalian tinggal menjawab bersama-sama, satu kelompok per kelompok. Kemudian nanti setelah selesai mengerjakannya, kalian anggota kelompoknya, salah satu anggota kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan atau mengungkapkan isinya kepada teman-temannya. Oke? Bisa? Nah, ini lembar kerjanya. Kalian tulis nama anggota kelompoknya, kemudian jawab pertanyaannya. Di lembar kerja itu ada nomor kelompok atau nama anggota, itu jumlahnya sampai 5 bisa. Jawab seisinya aja. Misalkan jumlah kalian itu cuma 4, ya bisa jawab aja. Namanya siapa, tulis, kemudian pertanyaannya diskusikan bersama-sama. Di situ ada 3 pertanyaan. Ada 3 pertanyaan, kemudian di situ ada kolomnya, ya sudah ada kolom-kolomnya. Pertanyaan, kemudian jawabnya di sebelahnya. Ya, pertanyaan yang pertama itu, apa pendapat kalian tentang pengertian kana SKT? Tadi kita sudah membahasnya, coba kalian diskusikan bersama. Apa sih menurut kalian tentang permainan kana SKT atau lari kawat? Oke, diskusikan. Silakan. Menurut kalian, sudah? Belum?
Sudah? Yuk. Diskusikan temannya. Ya. Oke, nomor 2, silakan presentasikan menurut kelompok 2. Apa sih jawabannya? Mbak, jelaskan sama teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang permainan lari dawa. Nah, yang pertama soalnya itu, apa pendapatmu tentang pengertian Kama SKP? Ya, Kama SKP. Jawabannya adalah lari gawang adalah salah satu olahraga atletik yang menggabungkan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Dari apa yang sudah kalian diskusikan tadi, ya, yang sudah kalian paparkan tadi ke depan, itu sudah termasuk baik ya, sudah baik, sudah sesuai dengan pengertiannya, kemudian peraturannya, semuanya sudah sesuai dengan yang sesungguhnya. Nah, baiknya kita lakukan pemanasan terlebih dahulu supaya kalian tidak pemanasan dari kepala. Kita mulai hitung bersama-sama, hitungannya 2 kali 8. Siap? Kita mulai, yuk. Hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8. Ada lintasan lari gawang, ya. Ini kun yang ada di sini ini adalah batasnya. Kemudian larinya berarti kalian dari lintasan yang pertama dulu, yang sebelah kanan, kemudian kalian kembali melompati kakinya. Kaki kanan ini harus menyentuh tanah. Kemudian kaki yang sebelah kiri ini harus sesuai dengan kaki yang kanan, sejajar. Tidak boleh seperti ini, tidak boleh susah. Apalagi di belakang sini. Ini namanya bukan start jongkok. Duduk. Bersedia. Siap. Nah, terus. Bagus. Oke, selanjutnya. Bersedia. Siap. Mari. Ada yang belum? Kiri, tapi harus menggunakan satu kaki, tidak boleh 2 kaki. Tadi Faris ya, jangan diulangi. Itu sangat berbahaya. Ya. Ke atas tinggi-tinggi, kemudian dorong. Wah, tinggi. Oke, duduk. Semangat. Cuma satu pertanyaan. Kerjakan perintahnya apa, kemudian dikasih. Ini individu ya, bukan kelompok.
Oke, kalau sudah selesai, yang dari kalian itu sudah sesuai dengan apa yang kita bahas tadi. Oke. Dari pembelajaran tadi, praktek kita sudah lakukan, pengertian pembelajarannya sudah kita laksanakan, sudah kita bahas, ya. Dari mulai apa sih yang dibahas tadi? Peraturan permainan, kemudian cara bermainnya, kemudian apa? Teknik dasarnya, lalu sarana dan prasarana, kemudian pengertian ya. Dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi tentang lari gawang atau bisa disebut dengan SKP. Dari pembahasan itu tadi, ada nggak kira-kira kalian yang belum memahaminya? Dari pengertiannya atau lintasannya. Berapa sih lintasannya? Berapa lintasan lari gawang itu? 2. Nah, lintasan lari gawang itu ada 2. Yang pertama itu tanpa gawang, ya, bukan gawang sepak bola ya. Kalau lari gawang sepak bola nggak bisa nanti ngomong. Gawang penghalang. Yang kedua itu ada gawangnya, ya. Berapa tadi meter? Berapa tadi jaraknya dalam lintasan lari gawang? 3 meter. Itu gawang yang ke gawang. Jarak semuanya 40 meter. Panjangnya berapa panjangnya? 40 meter. Nah, di situ ada gawangnya. Tingginya berapa? 60 cm. Nah, di dalam lari gawang itu tadi sudah saya jelas sedikit bahwa penilaiannya itu menggunakan waktu, ya, waktu yang tercepat, ya, waktu yang tercepat dalam lari gawang itulah yang menjadi pemenangnya. Misalkan dalam permainan, ya, dalam lomba, apa sih yang dinilai itu, Pak? Yang di lomba dalam lari gawang itu waktu yang tercepat, kemudian teknik dasarnya, gerakannya, ya, yang dinilai itu tidak menggunakan poin, tapi menggunakan waktu. Biasanya waktu yang tercepat itu yang diambil. Biasanya kalau dalam permainan berdua SN itu kita lakukan 2 kali percobaan setiap peserta. Ya. Kenapa 2 kali? Karena biasanya setiap peserta itu saat melakukannya cuma sekali itu kurang maksimal, bisa terjadi jatuh atau apalah itu yang lainnya, itu tidak maksimal kalau cuma sekali melakukannya. Makanya kalau dalam permainan tingkat BSN, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten itu kita lakukan setiap peserta mendapatkan kesempatan 2 kali. Nah, dalam 2 kali itu yang diambil yang tercepat. Mana yang tercepat waktunya itulah yang dipertandingkan. Ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau menyentuh gawang sedikit saja itu sudah pelanggaran. Dari sini kira-kira peserta didik kalian ada yang belum paham
Tidak. Kak, Ya, boleh. berapa gawang yang Oh ya, tadi teman kalian ternyata ada yang lupa tadi gawangnya ada berapa Pak, itu kan maksudnya kan. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa gawang dalam permainan lari gawang itu ada 5, ya. Ingat-ingat ada berapa? 5? Ada 5. Oke, yang lain cukup ya? Sudah bisa memahaminya semua? Sudah. Nah, kalau sudah bisa memahaminya, marilah kita tutup bersama pembelajaran hari ini. Seperti biasanya kita bernyanyi lagu daerah. Apa sih yang dinyanyikan lagu daerah biasanya? Aku sih. Nah, Aku sih. oke. Untuk saat nyanyi kalian berdiri, yuk. Nyanyi apa sih ya? Ya. Siap? 1, 2, mulai. Aku Oke, itulah lagu daerah yang sudah kita nyanyikan. Kemudian kita lanjutkan berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Yuk. Marilah kawan-kawan kita menyanyikan Ketua kelasnya berdiri. Masuk ke kelas. Oke, silakan. Marilah kawan-kawan kita menyanyikan lagu Tepuk Jari 1 sebelum berdoa. 1, 2, 3. tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua. 1, 2, 3. Bersiap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Walazinal insana lafil khusri illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul azim. Selamat siang, Pak. Selamat siang, ketua kelas kembali Bapak. Oke, sebelum kita mengakhirinya di materi pembelajaran hari ini, tadi kita sudah membahas tentang lari gawang dan lain sebagainya. Sebelum kita pulang, kalian itu pulangnya hati-hati, mudah-mudahan kalian selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Kita lanjutkan materinya minggu depan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.